Sayang, aku masih minum dengan teman-teman. Mungkin akan begadang semalam suntuk. Jangan menungguku, baiklah. Yang Yisen. Karena kamu berani mengkhianatiku, maka jangan salahkan aku jika aku menduakanmu. Lucuan. Aku ingin tahu. Tuan muda Lu, beranikah kamu tidur denganku? Aku tidak tertarik pada wanita kakakku. Tapi kamu masih membiarkanku masuk. Aku tidak percaya. Kamu tidak tahu kalau Xing yang ada di sebelah dengan saudara baikmu yang lain sedang bermesraan. Jadi kenapa kalau aku tahu? Jadi kalian semua tahu. Hanya aku, pacarnya, yang tidak tahu apa-apa. Kau ingin menggunakan aku untuk membalas dendam pada Zheng Yang. Apa untungnya bagiku? Seperti yang diharapkan dari seorang playboy. Benar-benar tahu cara membuat masalah. Qiao Yisen. Tidur dengan seseorang lalu kabur, bukanlah kebiasaan yang baik. Zhang Yang. Zhu Xi. Kakak ipar kami tersayang datang ke sini untuk menemui siapa? Xing yang tidak minum terlalu banyak tadi malam, kan? Tidak, kakak yang bersamaku sepanjang malam kemarin. Dia tidak minum terlalu banyak. Sayang, aku benar-benar patuh. Chuangzi, aku ingat kamu tadi malam. Yang pertama kembali dan istirahat. Kenapa kamu terlihat begitu lesu? Chuangzi, tadi malam. Apakah ada wanita yang masuk ke kamarmu? Jangan menyangkalnya. Kemarin, Zheng Yang dan aku mendengarnya dari sebelah. Tangisan wanita itu sangat menyenangkan. Kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Kakak Ipan, reaksimu. Mungkinkah tadi malam, wanita di kamar itu adalah kamu? Xue. Baiklah. Chuangzi, ceritakan pada kami. Bagaimana rasanya setelah tidur dengannya? Wanita kemarin itu pertama kali hambar dan sulit ditangani. Baiklah, sudah hampir waktunya. Ayo kita jemput pengantin pria dan wanita. Ayo pergi. Cepat, ayo pergi. Pengiring pengantin pria tidak boleh terlambat. Dunia macam apa ini? Bukan hanya wanita diduakan oleh wanita, mereka juga diduakan oleh pria. Apa yang kamu lakukan? Gaun yang bagus. Ini lebih menarik daripada yang kemarin. Apa yang kamu lakukan? Mau bersenang-senang. Bukankah kamu bilang, dia biasa saja, hambar, dan sulit dihadapi? Sekalipun hambar, kamu bisa bertahan saat putus asa. Yishang, kau di dalam? Nona Qiao takut sekarang? Bukankah kamu cukup berani tadi malam? Jangan sombong. Cepat pikirkan cara. Ini aku.
Kau benar-benar penuh energi. Nah, baiklah. Aku akan mencari kakak iparmu dulu. Selesaikan dan cepat keluar. Sayang, kemana saja kau tadi? Aku sudah mencarimu. Ya, kakak ipar, tadi benar-benar ramai di sini, dan kamu bahkan tidak The keluar film was untuk melihat. translated and Kakak narrated ipar, by M. bagaimana Media. stockingmu bisa robek? Mungkin saat aku pergi ke kamar kecil tadi, aku tidak sengaja menyangkutkannya. Kupikir itu dirobek oleh seorang pria. Hanya bercanda, kakak ipar. Bagaimana itu bisa terjadi? Sheng yang kita sangat lembut. Dia tidak akan pernah merobek bajuku. Mereka memanggilmu untuk segera pergi. Lu bro, Direktur Shu, aku dikirim oleh manajer Hu untuk berkomunikasi denganmu. Aku desainer. semoga. Desainer hebat Kiao. Orang penting memang pelupa. Apa kau bahkan tidak ingat teman lamamu? Kamu adalah Su Manli. Kenapa kamu melakukan operasi plastik? Aku tidak punya waktu untuk mengobrol santai denganmu di sini. Aku beri kau waktu 3 hari untuk membuat proposal yang benar-benar baru. Jangan gunakan sampah semacam ini lagi dan mengotori mataku. Manli, usulan saat ini sudah bisa dilaksanakan. Jangan coba-coba mendekatiku. Aku sekarang Direktur Wanhao. Kau hanya seorang desainer. Apa kau bahkan pantas memanggil namaku? Direktur Su sangat temperamental. Dunia ini sempit sekali. Tuan Lu, Anda tidak perlu datang sendiri. Saya bisa menangani urusan di sini. Saya punya beberapa ide tentang proposal desain yang perlu saya diskusikan dengan Nona Kiao secara pribadi. Tuan Lu, jika Anda punya pendapat, Anda bisa beritahu saya. Saya bisa. Silakan, duluan. Tuan Lu, persyaratan apa yang kamu miliki? Kami akan memenuhi semuanya. Persyaratan apapun boleh? Tentu saja. Masuk akal dan legal. Kami bisa memenuhi semuanya. Sudah seharian penuh. Bekas di lehermu belum hilang juga. Ini semua salahmu. Ini memang salahku. Bagaimana kalau kamu menggigitku balik? Kamu mau serius atau tidak? Apa kamu mau tidur sedikit lagi? Jika kamu tampil baik, saya akan menyetujui proposalmu. Jangan bercanda soal pekerjaanku. Aku tamat. Aku sebenarnya baru saja bersentuhan fisik dengan pelinku. Bukankah ini sama saja mencari mati? Bagaimana kalau kembali untuk meminta maaf sekarang dan memohon pengampunannya? Lu Chuang, bertemu denganmu benar-benar nasib buruk 8 kehidupan. Kamu mau mati? Kalau mau mati, kenyah sana. Saya tidak mendengar jelas apa yang baru saja kamu katakan. Katakan lagi. Tidak. Aku bilang hati-hati saat mengemudi di malam hari. Maaf, hati-hati. Sopir ini benar-benar bijaksana dia, eh? Tidak seru. Mari beralih ke permainan yang menyenangkan. Menyenangkan saja tidak cukup. Perlu mendebarkan juga. Kompensasi atas penderitaan emosional. Tidak perlu. Kamu tidak sakit. Tapi orang di belakangmu mungkin iya. Kamu yang sakit. Kamu gila. Sopir, tolong selamatkan aku. Aku tidak mengenalnya. Lu Chuang, lepaskan aku. Kamu mau membawaku kemana?
Lepaskan aku! Lepaskan aku! Jika kamu tidak diam, aku akan membuatmu berteriak lebih keras lagi. The film was translated and narrated by M. Media. Sudah selesai gilanya? Bisakah aku pergi sekarang? Kenapa terburu-buru? Permainannya belum selesai. Bagian yang mendebarkan belum datang. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Taruhkan nyawa kita. Jika kamu membantuku Menan, semuanya sebelum ini dihapus bersih. Tuan Chuang bermain besar kali ini. Bertaruh nyawa, aku suka itu. Cepat mulai. Kamu sakit. Jika kamu mau bertaruh, bertaruhlah dengan nyawamu sendiri. Kenapa kamu marah-marah padaku? Kamu bisa coba lihat. Jika kamu bisa lari cepat, atau jika mobilku lebih cepat. Kalau aku mati, ya mati saja. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu, dasar bajingan. Mari kita lihat siapa yang mengemudi lebih cepat dan berhenti lebih dekat. Siapa yang menang? Tuan Chuang luar biasa, aku terkesan. Tiao Yisheng, bukankah kamu suka mencari sensasi? Kamu sudah menangis hanya karena sedikit ini? Lu Chuang, kamu sakit? Aku benar-benar menyesal. Bisakah kamu diam sekarang? Melihat kamu membantuku memenangkan balapan, aku akan membantumu. Bagaimana kamu akan membantu? Bukankah ini mobil baru anak itu, Lu Chuang? Chuangzi, benar-benar KAMO. Kamu mainnya cukup liar, nak. Jangan sentuh sembarang wanita. Hati-hati kamu tidak tertular sesuatu. Wanita ini sangat bersih. Suara itu terdengar familiar. Mungkinkah itu wanita yang kukenal? Biar kakak lihat siapa itu. Urus saja urusanmu dengan Zushi. Jangan ikut campur urusan lain. Kenapa gelang ini terlihat sangat familiar? Urusan apa yang bisa kumiliki dengan Xiaoji? Aku masih perlu mencari Haitian. Kamu lanjutkan. Lu Chuang, cepat atau lambat, aku akan memberitahu MO bahwa selain latar belakang keluargamu, kamu tidak bisa dibandingkan denganku dalam hal apapun. Xiaoyu, Kau tidur dengan Lu Chang. Pelankan suaramu. Jia Yisheng, kau benar-benar melakukannya. Jika Zhang yang tahu, kau tidur dengan kakaknya, dia akan sangat marah. Dia yang pertama kali menipu perasaanku selama 5 tahun. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Apa dia hebat di ranjang? Sejujurnya, dia cukup biasa saja. Tiao Yisheng. Jadi aku tidak pernah memenuhi kebutuhanmu. Sepertinya lain kali. Aku harus berusaha lebih keras. Lu Chuang, kamu. Jia Yisheng, beraninya kau menyentuh tuan muda Lu? Kurasa kau sudah bosan hidup. Juman Li, kenapa kau mengubah dirimu menjadi makhluk berpenampilan aneh seperti itu? Kau tempat murahan seperti ini, tuan muda Lu, tidak cocok dengan selera Anda. Bagaimana kalau kita pindah tempat untuk minum?
Saya tidak minum dengan sembarang orang. The Tuan film was Muda Lu. translated Apa kamu tidak and mengerti? narrated Apa perlu by saya katakan lagi? Amelia. Penampilannya, semakin kulihat, semakin dia terlihat familiar. Wajahnya dibentuk mirip denganmu, bukan? Ini versi murah darimu. Bagaimana dia bisa mirip denganku? Tuan Muda Lu. Apakah kamu juga berpikir aku mirip dengannya? Kalau begitu kamu setuju untuk tidur denganku? Mungkinkah bahwa kamu menyukai Shuman Li? Kamu memperlakukanku sebagai penggantinya. Kiao Yisen, apa kamu mabuk dan bertingkah gila? Bentuk tubuhmu sangat bagus. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Aku belum selesai. Kalau begitu, saya akan merepotkan Tuan Muda Lu untuk membawanya pulang. Kenapa kamu mengkhianatiku? Kenapa kamu menjadikanku korban untuk hubunganmu? Aku membencimu. Aku membencimu. Aku membencimu. Kiao Yisen. Lihat baik-baik, aku bukan Zhang Yang. Lu Chuang. Aku ingin tidur denganmu. Kiao Yisen, kamu. Untuk sadar. Minum semuanya. Jangan sentuh aku. Sepertinya kamu masih belum cukup sadar. Siapa bilang? Aku sadar sepenuhnya. Karena kamu sudah sadar. Mari kita lanjutkan. Halo, Yisen, ibuku mengirimimu beberapa barang. Apa kamu sangat takut Zhang yang mengetahui hubungan kita? takut. Tidakkah menurutmu memperlakukan orang yang kamu benci seperti orang bodoh? Sangat menarik. Sudah kubilang berhenti main-main. Baiklah, aku hanya datang seperti biasa untuk membawakannya beberapa barang. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya kepada ibuku. Kamu tahu apa? Sayangku, kamu sudah menunggu lama, kan? Menginaplah malam ini. Aku akan menebusnya dengan layak. Lucy. Tidak. Apakah tenggorokanmu sudah lebih baik? Aku sudah jauh lebih baik, hanya sedikit dingin. Ini suplemen yang dikirim ibuku untukmu. Ingat untuk meminumnya. Suplemen ini. Bibi mendesak kita untuk punya bayi, kan? Xingyang, apakah kamu siap untuk punya bayi? Xiaoyang, menginaplah malam ini. Aku mau. Yisheng, kamu baru saja lulus. Masalah ini, mari kita tinggalkan untuk malam pernikahan kita. Berapa lama lagi kamu akan terus berakting? Dengan bocah nakal Kiao Yisheng itu, setiap kali aku melihatnya melemparkan dirinya padamu. Itu membuatku kesal. Dia adalah calon menantu yang diincar ibuku. Jika aku menjaga hubungan baik dengannya, aku bisa melindungimu. Kurasa sudah larut. Sebaiknya kamu pergi dulu. Sudah selarut ini, kenapa kamu ada di tempatku? Di mana Shenyang? Shenyang, kamu, Xiao Zhe? Apakah ada sesuatu yang mendesak di perusahaan? Tidak, tetangga bawah bilang tempatmu bocor. Aku tidak bisa menghubungimu saat meneleponmu, jadi aku datang ke sini mencarimu. Xiao Si, kamu benar-benar repot. Terburu-buru datang selarut malam. Kamu benar-benar peduli pada urusan Xinjiang. Kamu benar-benar berdedikasi. Kamu terlalu baik. Kakak ipar, kakak yang dan aku.
bukan hanya saudara biasa. Tentu saja aku harus lebih peduli pada urusannya. Kalau begitu, saat kita menikah, Xiaoxi harus jadi pendamping pria kita. Kita butuh dia untuk menyaksikan momen kebahagiaan kita dengan matanya sendiri. Kakak ipar, tidak masalah jika pekerjaanmu mudah, tapi kakak yang bekerja setiap hari sampai dia pusing. Bagaimana dia punya waktu untuk menikah? Aku akan menanggung sedikit kesulitan dan tinggal bersamanya beberapa tahun lagi. Setelah perusahaan Global Black, bukankah kamu akan bisa menikmati hasil kerja keras kita? Ya, setelah perusahaan Global Black, bagaimana mungkin kamu tidak mendapatkan bagianmu dari keuntungan? Apa maksudmu menikmati hasil kerja keras kita? Bukankah aku juga memulai dari nol dan bertahan bersamanya sampai sekarang? Kalau tidak, kenapa Bibi begitu yakin aku adalah calon menantu keluarga Xinyang? Dia bahkan mendesakku untuk memberinya cucu laki-laki. Aku pulang dulu. Istirahatlah lebih awal. The film was translated and narrated by M Media. Kamu berani datang ke tempatku dan bikin masalah? Akan kubuat kamu sakit sampai mati. Xinyang, ada yang mengikutiku. Bisakah kamu datang menjemputku? Bagaimana kalau kamu menunggu sampai kakak yang selesai mandi? Aku akan memintanya meneleponmu kembali. Tidak apa-apa, tidak perlu. Jangan datang, jangan datang. Nenekmu ini sudah latihan. Aku hanya melakukan ini demi uang. Cukup bekerja sama dengan baik. Setelah selesai, aku akan membuatmu merasa luar biasa. Jangan datang, jangan datang. Masih bermain pisau? Saat aku bermain pisau, kamu masih menyusu. Kamu tidak mau mendengarkan alasan? Lepaskan aku. Bos Juan, aku salah. Jangan ganggu ketenanganmu, aku akan menggantimu dengannya. Sentuh dia lagi. Dan aku akan melumpuhkanmu. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Dia memukulmu. Apa kamu berani memukulnya balik? Sangat penakut. Tamparan ini untuk menakutiku. Tamparan ini aku membalasmu. Tamparan ini Nona tamparan ini. nenekmu menamparmu. Apa butuh alasan? Enya, jangan pernah muncul di depanku lagi. Apa kamu tidak akan bertanya, siapa yang memerintahkan ini? Apa kamu tidak mau balas dendam? Siapa lagi kalau bukan Sushi? Karena dia sengaja mencoba menyakitiku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi padanya. Kali ini. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Sejak kapan Tuan Muda lu? Jadi begitu berhati hangat. Bagaimanapun juga, kita juga, teman yang bisa tidur bersama. Aku tidak bisa bersikap terlalu acuh tak acuh. Katakan padaku, apa rencanamu? Karena Sushi begitu peduli pada Xinyang, maka aku akan memastikan dia tidak akan pernah mendapatkannya. Yisheng. Kenapa kamu kembali bersama Chuanzi? Kamu benar-benar kembali hidup-hidup. Anggap saja kamu beruntung kali ini. Xinyang, seorang berandalan, sedang mengikuti saya tadi. Aku menelponmu. Tapi Xiao Zhu bilang kamu sedang mandi. Untungnya, Lu Chuang lewat dan menyelamatkanku. Chuanzi, terima kasih. Anggap saja masalah ini aku berutang budi padamu. Ini bantuan besar. Saat kamu membalasnya, jangan asal-asalan. Aku pergi. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Aku hanya ingin mengerjaimu. Zheng yang sudah memarahiku. Jangan marah. Sushi, karena kamu mau berpura-pura, aku akan berpura-pura bersamamu sampai akhir. Yisheng, jangan anggap serius Xiao Zhe. Mulai sekarang, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Xinyang, aku masih sangat takut. Malam ini, maukah kamu tidur denganku? Yisheng. Kakak ipar, pria seharusnya tetap memprioritaskan karir mereka. Jika kamu terus menempel pada kakak Xiang seperti ini, tidak baik jika kakak Xiang tidak menyukaimu. Kalau begitu kalian berdua, habiskan lebih banyak waktu bersama. Kalau ada yang harus dibenci, itu kamu duluan, kan? Aku mengerti. Segera ke sana. Yisheng. Maaf, ada sesuatu yang mendesak di perusahaanku. Aku harus kembali sebentar. Jaga dirimu. Ulang tahun Bibi tinggal beberapa hari lagi. Ayo kita pilih hadiah untuk Bibi bersama. Aku akan menjemputmu besok pagi. Aku pergi dulu. Kamu pulang dan istirahat dulu. Dua hari kemudian.
Xiao Yisheng, apakah kamu buta? Apa kau tidak lihat ada orang di sini? Aku benar-benar tidak melihat siapapun. Sepertinya kau bukan hanya buta. Kau juga tidak mengerti bahasa manusia. Aku peringatkan kau, jika kau memprovokasiku lagi, kau bisa lupakan mendapatkan kolaborasi Wanlong. Zhu Manli. Grup Wanlong. Sudah jatuh begitu rendah, sampai kamu bisa membuat keputusan? Zhang Yang. Dari universitas sampai sekarang, kau belum ganti wanita. Mungkinkah kau tidak mampu? Apakah aku mampu atau tidak? Kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk tahu. Tapi aku tahu, dokter yang melakukan operasimu pasti tidak mampu. Jangan buang waktu, ayo pergi. Merek ini semuanya edisi terbatas. Kau sama sekali tidak mampu membelinya. Kau tidak mencurinya, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sudahlah, ulang tahun Bibi sebentar lagi. Jangan bawa sial dari si pembawa sial ini. Kenapa gelang ini terlihat sangat familiar? Biar kakak lihat siapa itu. Mungkinkah wanita hari itu adalah Yisheng? Kesabaranku padamu ada batasnya. Jangan tantang batas kesabaranku. Xiao Yisheng, aku pasti akan menghancurkanmu. Yishan, kamu sudah lama memakai gelang ini, Harkalkan. Apa kamu mau aku belikan yang baru? Tidak perlu. Aku tidak sengaja kehilangan yang sebelumnya. Aku cukup bernostalgia, jadi aku membeli yang baru. Nanti kalau ibuku melihatmu, dia mungkin akan mulai mendesak kita untuk segera menikah lagi. Shenyan, apa yang kamu lakukan di sini? Tanganku tidak sengaja teriris. Aku datang untuk membeli plester. Kamu datang ke mall untuk beli plester? Kalau begitu cepatlah. Tunggu sebentar lagi. Luka ini mungkin akan sembuh sendiri. Biasanya kalau aku terluka, Shenyang yang membantuku mengobati lukaku. Bisakah kamu berhenti menempel padanya sebentar? Biarkan dia membantuku dulu. Xin Yang sedang tidak senggang sekarang. Bibi baru saja menelpon. Mendesak kita untuk kembali. Membahas pernikahan. Kamu melemparkan dirimu pada Shenyang The seperti film ini. was Apakah kamu translated khawatir? and Tidak ada pria narrated lain by yang menginginkanmu? Media. Kalau begitu kamu menempel pada Xin Yang seperti ini. Mungkinkah kamu menyukainya? Hanya bercanda. Melihat reaksimu, sepertinya tidak mungkin. Yisheng. Ibu masih menunggu kita di rumah. Kita pergi dulu. Sebenarnya, aku juga merindukan Bibi. Aku akan kembali bersamamu. Aku khawatir, itu mungkin tidak terlalu nyaman. Hari ini makan malam keluarga. Tahu, tidak pantas bagi orang luar untuk hadir. Lain kali, tidak perlu. Aku hanya bercanda. Semoga keluargamu menikmati hidangan. Ayo cepat pergi, jangan terlambat. Yisheng. Kamu bekerja keras hari ini. Mendengarkan ibuku mengoceh begitu lama. Bukan apa-apa, kamu hari ini minum begitu banyak di perjamuan. Pulanglah dan istirahat lebih awal. Xin Yang, kamu kenapa mengamuk? Yisheng. Mari kita punya anak. Aku bukan alat bagi keluarga Sengmu untuk punya anak. Maaf Yisheng. Maaf. Jangan jelaskan. Sana, bagaimana jika Sosya datang mencarimu lagi, mengganggu istirahatmu? Baiklah, selamat malam. Ada apa? Kecewa karena Seng yang tidak tidur denganmu. Cepat tidur. Berhenti main-main. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?
Kenapa kamu tidak pulang semalam? Apa kamu tidur dengan Qiao Yishen? Ini rumit, nanti aku jelaskan padamu. Katakan padaku sekarang. Tidak sekarang. Aku akan kembali dan menjelaskan padamu. Apa kamu benar-benar bisa menjelaskannya? Bisakah kamu kembali dulu? Kamu kembali dulu. Xiao She datang sepagi ini. Apakah dia datang menjemput Seng Yang untuk bekerja? Aku meninggalkan dokumenku di rumah. Meminta Xiao She untuk membantu membawanya ke sini, dan sekalian pergi kerja bersama. Tadi malam benar-benar membuatmu lelah, pindah-pindah antara sofa dan ranjang. Nanti, aku akan memastikan untuk menebusnya padamu. Zhang Yang, jangan berlama-lama. Jika kamu menunda klaim besar itu, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Aku pergi dulu. Perang tanpa asap ini benar-benar spektakuler. Kamu juga harus cepat pergi. Tadi malam adalah yang terakhir kalinya. Jangan bertemu lagi di masa depan. Qiao Yishen. Kenapa dua wajah berbeda di dalam dan di luar ranjang? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana jika pacarmu tahu? Bukankah rencana pernikahanmu akan hancur? Akan kukatakan sekali lagi. Aku masih lajang. Meskipun kamu lajang. Tadi malam juga yang terakhir kalinya. Terakhir The kali. film was translated Selama and aku tidak bilang narrated sudah by berakhir, Media. akan selalu ada waktu berikutnya. Tugasmu hari ini adalah tetap bersamaku. Kenapa kamu harus begitu tidak masuk akal? Aku yang tidak masuk akal? Kamu tidur dengan Qiao Yishen. Aku bahkan tidak punya hak untuk marah. Aku hanya ikut bermain dengannya. Jangan datang ke sini lagi di masa depan. Aku khawatir dia sudah mulai curiga. Apa kamu khawatir? Dia mencurigai hubungan kita? Atau kamu takut aku akan merusak rencanamu? Kurasa kamu sudah jatuh cinta padanya. Kamu memukulku demi jalang ini? Jika kamu sudah selesai membuat keributan, ikut aku. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Qiao Yishen, kamu berani merebut priaku. Maka kamu harus berani menanggung akibatnya. Xiao She, perjamuan pertunangan Chuangzi penuh dengan tamu terhormat. Kamu bersikaplah yang baik. Xin Yang. Yishen, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Zheng Yang, pada acara sepenting hari ini, kamu membiarkan iparmu datang sendirian naik taksi? Jika orang luar melihatnya, mereka akan berpikir iparmu dicampakkan. Yishen, maaf. Aku seharusnya menjemputmu, tapi ada urusan di perusahaan. Apa? Minta maaf di depan orang luar? Ketika hanya kita berdua, aku akan menghukummu dengan benar. Baiklah, ayo pergi. Ayo kita ke sana. Apa yang ingin kamu lakukan? Minggir, anjing penghalang. Sepupu perempuan pertama yang lebih tua. Apa kamu mencariku? Sepupu perempuan kedua yang lebih tua. Kami mencarimu, kau rubah betina. Pelacur yang menggoda tunangan orang lain. Aku bertanya-tanya kenapa Siang yang terus bilang dia sibuk ketika dia mengajakmu keluar baru-baru ini. Jadi kamu menemukan pria lain. Aku ingin tahu pria mana itu. Lebih baik dari Xiang Yang. Lu Chang pasti buta juga. Bagaimana bisa dia menyukai orang sepertimu? Pelacur pembawa sial. Kamu benar-benar tidur dengan Chuangzi? Apa mungkin kamu salah mengira aku orang lain? Berpura-pura bodoh, ya. Baiklah, aku akan membantumu mengingat. Kamu salah orang. Dia pakarku. Pergi sana, kau berani menghalangi kami. Kami akan urus kau juga. Karena kamu bilang, dia tidur dengan lucuan. Kalau begitu tunjukkan buktinya.
Kelinci tidak makan rumput di dekat liangnya. Kamu benar-benar bersama Chuanzi? Dia saudara baik kita. Orang di foto itu Su Manli. Aku Qiao Yisheng. Tidak apa-apa kalau biasanya kamu buta. Tapi ketika kamu memergoki seseorang, tolong buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ayo pergi. Jadi itu salah paham. Dilihat dari nada bicaramu, sepertinya kamu berharap aku akan selingkuh dari Xingyang. Apakah perselingkuhanku menguntungkanmu dengan cara tertentu? Kakak ipar, aku hanya bercanda. Aku percaya. Meskipun Zheng yang The film selingkuh, was translated kamu, kakak and ipar, narrated tidak akan by pernah M selingkuh. Media. Oh ya. Jika Zheng yang benar-benar selingkuh, apa yang akan kamu lakukan, Xu She? Jika Zheng yang benar-benar selingkuh, aku pasti akan memberitahunya. Ini adalah kesalahan terbesar yang pernah dia buat dalam hidupnya. Yisheng, dalam situasi seperti ini, aku harus bersosialisasi. Kamu tunggu di sini dengan patuh untukku. Baiklah, Xiao Zhe, kamu juga pergi menyapa para direktur. Sapa mereka. hari ini adalah pesta pertunangannya. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Melihat itu kamu terlihat sangat kecewa. Bukankah kamu menemani Xingyang bersosialisasi? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Kakak ipar, aku terlalu banyak bercanda barusan. Jangan salahkan aku. Kakak ipar, kenapa kamu tidak minum? Apa kamu masih tidak mau memaafkanku? Apakah ini cukup? Aku tahu kakak ipar murah hati. Makasih, Kak ipar. Qiao Yisheng, mari kita lihat berapa lama kamu bisa sombong. Panas sekali. Kamu menabrakku. Aku akan membuatmu bersenang-senang. Tolong. Tolong. Jangan khawatir, kakak datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Tuan Mudalu, aku salah. Dia dibius. Tolong ampuni aku kali ini. Tuan Mudalu, tolong beri aku satu kesempatan. Kesempatan. Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih bagaimana kamu mati. Seseorang. Kubur dia. Lu Chuang. Cepat, tolong aku. Bukankah kamu bilang hari itu di tempatmu adalah yang terakhir kali? Apa ini sekarang? Tolong. Tolong aku sekali lagi. Aku bisa membantumu dengan penawarnya, tapi mulai sekarang. Kapan kita berakhir? Terserah padaku. Baiklah. Aku janji padamu. Kalau begitu katakan lagi. Kamu memohon padaku untuk apa? Untuk tidur denganku. Bawahan Anda akan segera pergi dan melakukannya. Baiklah. Tidak perlu orang-orang keluarga lu. Aku akan menyelidiki sendiri. Kau? Keluarga lu berbisnis di kota Hai. Kita sama sekali tidak boleh menyinggung keluarga Ye. Aku akan membawamu untuk meminta maaf. Lu Chang, apa kau benar-benar ingin, demi seorang wanita, bertaruh dengan seluruh keluarga lu kita? Ibu. Dia dan keluarga lu. The Aku film akan was melindungi keduanya. translated and narrated by M Media. Lucuan, apakah hilangnya Zheng yang ulahmu? Pergi sana. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Zheng yang sudah hilang selama 2 hari. Hanya karena kamu khawatir dia akan merusak hubunganmu dengan Qiao Yisheng. Kamu menculiknya, cepat beritahu aku di mana dia. Kalau tidak, Kalau tidak apa? Aku bertanya padamu. Jika Sheng yang ingin bersembunyi,
Di mana dia akan bersembunyi? Apa? Cepat, pikirkan. Ikut aku. Xingyang, keluar sini. Xingyang. Yisheng. Ibu pasti akan sangat bahagia saat melihat kita menikah. Xingyang. Lepaskan aku. Bibi sudah meninggal. Dia tidak bisa melihat apapun. Jangan katakan apapun yang akan mengecewakan ibuku lagi. Ibu. Yisheng dan aku akan mengucapkan janji pernikahan. Yisheng. Maukah kau menikah denganku? Baik dalam kemiskinan atau kekayaan, dalam sakit atau sehat. Kau tidak akan pernah meninggalkanku. Kau bermimpi. Qiao Yisheng. Jangan paksa aku. Xingyang. Berhenti membohongi diri sendiri. Apa kau yakin Xiang yang akan datang ke sini? Dia datang ke sini untuk merokok saat dia kesal. Yisheng. Yisheng. Xingyang, keluar kau dari sini. Qiao Yisheng juga ada di sini. Dia menempel pada Xingyang lagi. Xiang yang menculik Yisheng. Jangan lemparkan semua kotoran itu ke Xingyang. Qiao Yisheng hanyalah wanita murahan. Berhubungan denganmu sambil mempermainkan Xingyang. Jangan sampai aku mendengarmu menghina Yisheng lagi. Yisheng, kita sudah menikah. Kita akan bersama seumur hidup ini. Lihat, asalkan kita melompat dari sini, tidak akan ada yang pernah memisahkan kita lagi. Maka aku bisa bersama ibuku selamanya. Kematian Bibi. Kita semua sangat sedih karenanya. Tapi masalah foto-foto itu tidak ada hubungannya denganku dan Lu Juang. Bahkan jika aku mati, aku harus mencari tahu kebenarannya, agar Bibi bisa beristirahat dengan tenang. Aku sudah lama menganggap Bibi sebagai keluarga. Bagaimana mungkin aku menggunakan cara keji seperti itu untuk menyakitinya? Xingyang, percayalah padaku. Mari kita cari tahu kebenarannya bersama, baik? Yisheng. Jangan mendekat. Zhang Yang, jangan gegabah. Sudah ada petunjuk tentang masalah foto itu. Bisakah kita bicara di tempat lain? Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin mencari tahu kebenarannya dan mendapatkan keadilan untuk Bibi. Qiao Yisheng, kamu selingkuh dari Xingyang. Kamu membunuh Bibi. Sekarang kamu masih mencoba menipunya, membuatnya bersekongkol dengan kalian berdua pembunuh. Diam. Kau yang seharusnya diam. Kalau bukan, karena kalian berdua main-main, ibuku tidak akan mati sama sekali. Zhang Yang, aku janji. Aku pasti akan mencari tahu siapa di balik ini, dan membuat mereka membayar nyawa ibumu. Percayalah padaku. Lu Juang, hentikan perkelahian anjing makan anjing ini. Itu karena anjing-anjing ini yang menggigit dan membunuh Bibi. Jika kau bicara satu kata lagi, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa bicara lagi seumur hidupmu. Yisheng, ibuku selalu ingin melihatmu mengenakan gaun pengantin. Ayo kita temui dia. The film was translated and narrated by M. Kau baik-baik Media. saja. Aku baik-baik saja. Apa ada yang terluka? Kenapa kau menyelamatkanku? Menyelamatkan hidupmu. Membalas budi Bibi karena memperlakukanku seperti anak perempuannya dan kebaikan perhatiannya. Peranku dalam berakting bersamamu untuk menipu Bibi juga salah. Jadi, apakah kau setuju atau tidak? Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya dan mendapatkan keadilan untuk Bibi. Qiao Yisheng,
Bagaimana dengan Bibi? Kertas tidak bisa membungkus api. Akor rubah akan selalu terlihat. Ketika aku menemukan dalangnya, aku pasti akan membuatnya menebus dosa kepada Bibi dengan benar. Aku tidak tahan melihat pakaian ini lagi. Pergilah ganti baju. Apa yang kau lakukan? Untuk melihat apakah ada luka lain. Apa kau ingin melihat lukaku? Atau kau ingin melihatku? Aku belum mandi berhari-hari. Aku harus mandi dulu. Aku tidak keberatan. Kita bisa mandi bersama setelah itu. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Ini rumahku. Aku Ibu Lu Chang. Maaf, Bibi, aku. Kupikir orang yang bisa membuat putraku tidak ragu untuk berselisih dengan keluarga Ye dan melindungi mereka adalah semacam kecantikan tiada tara. Jadi kau orang seperti ini. Hubunganku dengan Lu Chuang tidak seperti yang kau pikirkan. Kau ini apa? Kami adalah sepasang kekasih. Wanita yang naik pangkat menggunakan tubuhnya. Berani-beraninya mengatakan dia pacar putraku. Bibi, aku tidak tahu mengapa kau memiliki permusuhan yang begitu besar terhadapku. Tapi aku dan Lu Chuang bersama atas kemauan sendiri. Tidak ada yang namanya rayuan. Kau masih mencari alasan? Bukankah kau baru saja mengincar status keluarga kami? Aku beritahu kau. Satu-satunya yang bisa menjadi menantu keluarga kami adalah Xiaoxi. Selama aku ada di sini, kau bisa lupakan saja untuk pernah melangkahkan kaki melewati pintu keluarga Lu. Aku juga tidak akan karena wanita sepertimu yang begitu tidak terhormat memutus hubungan dengan putraku. Keluarga kami punya banyak uang. Kami bisa menahanmu. Biarkan saja kamu seperti anjing. Tapi kamu harus ingat, kamu hanyalah seekor anjing. Kamu tidak bisa bercita-cita menjadi manusia. Mengerti? Seseorang datang. Nyonya, kami semua sudah siap. Di mana Lu Chuang? Aku ingin bertemu Lu Chuang. Lu Chang. Aku sudah mengusirnya pagi-pagi sekali. Jangan harap dia datang menyelamatkanmu. Jejalkan itu. Lepaskan aku. Apa ini? Ini adalah obat pencegah kehamilan. Selama kamu meminumnya, kamu bisa lupakan tentang hamil lagi selamanya. Kamu tidak akan pernah menggunakan kehamilan untuk mengancam keluarga Lu kami lagi. Jejalkan itu padanya. Nah, apakah kamu akan menentangku? Ibu, aku akan menangani masalah keluarga Ye. Kamu, Tapi Hiseng adalah orangku. Tolong jangan sentuh dia lagi. Lu Chang. Aku bisa mengabaikannya sementara. Tapi kamu tidak bisa berjudi dengan keluarga Lu kita. Berjudi. Malam ini, kamu harus pergi bersamaku ke keluarga Ye untuk meminta maaf. Aku minta maaf. Aku membuatmu takut, kan? Lu Chuang, apakah aku menyebabkanmu banyak masalah? Apa yang kau pikirkan? Masalah keluarga Ye tidak ada hubungannya denganmu. Aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Kau hanya perlu tetap diam di sisiku. Jangan terlalu memikirkan banyak hal. Aku tidak bisa melibatkan Lu Chuang lagi. Nyonya Yel. Nona Yel. Masalah pesta pertunangan itu adalah kecerobohanku.
Mohon maafkan aku. Ibu Ye Jingxi. Besan, putraku. Disesatkan oleh wanita keji itu. Dia sudah sadar sekarang. Selama Xiaoxi menikah ke sini, kami pasti akan menggantinya 2 kali lipat. The film was translated and narrated by Keluarga M kami Media. telah menjadi bahan tertawaan seluruh kota Hai karena Tuan Muda Lu. Dan kamu meminta maaf kepada kami. Dengan sikap seperti ini, Kalau begitu, Nyonya Ye. Bagaimana Anda ingin saya melanjutkan? berlutut. Sepertinya keluarga Lu tidak tulus dalam permintaan maaf mereka. Kami tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Ibu, sandiwaramu sudah cukup. Berhentilah bercanda. Jika kamu terus bercanda seperti ini, Bu, jika ada apa-apa, hadapi aku. Aku tidak menikahi Ye Jingxi, tidak ada hubungannya dengan Hisen. Bahkan tanpa Hisen, aku tidak akan pernah menikahi Ye Jingxi. Tuan Muda Lu, karena kamu meremehkan keluarga Yi kami begitu banyak, maka aku akan membiarkanmu merasakan konsekuensi menyinggung keluarga Yi kami. Xiaoxi. Xiaoxi. Kamu. Lu Chang, kamu masih membela siluman rubah ini sekarang? Tidakkah kamu tahu? Kita tidak bisa berani menyinggung keluarga Ye. Jika kita membuat marah keluarga Ye, kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bibi, diam. Kamu tidak berhak bicara. Satu orang buruk merusak semuanya. Ibu, sudah kubilang aku akan menangani masalah keluarga Ye. Bisakah kamu berhenti ikut campur dalam urusanku? Aku tidak seharusnya ikut campur. Melihat keadaanmu sekarang. Baik. Ya, sekarang aku harus mempertimbangkan dengan serius. Apakah kamu masih bisa kompeten sebagai pewaris Lu Group? Seperti ini, kita bisa dianggap sesama penderita, kan? Benar. Ini yang kita sebut pasangan dalam kesulitan. Jangan bicara omong kosong. Kami Ada apa? Tuan Muda Lu, cepat lihat berita. Sesuatu terjadi pada perusahaan. Pengembang tidak bermoral, kembalikan uang hasil jerih payahku. Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke perusahaan untuk menanganinya. Kamu tinggal di rumah dengan patuh. Aku menyebabkan masalah ini. Aku sama sekali tidak bisa melibatkan Lu Chuang. Pengembang tidak bermoral, kembalikan uang hasil jerih payahku. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Keluarga Lu kami tidak pernah menunggak pembayaran gaji. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas dan memberikan penjelasan kepada semua orang. Ketika kalian orang kaya bicara, itu seperti kentut. Jika kamu tidak membayar uangnya hari ini, kami akan meninggalkan nyawa kami di sini. Bayar. 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 Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Itu keluarga Y. Gaya mereka dalam melakukan sesuatu sangat terang-terangan, seolah-olah mereka memberitahu kita bahwa mereka adalah dalangnya. Bahkan keluarga Y yang terhormat pun bermain curang. Masalah ini berdampak sangat besar. Saham perusahaan kita terus jatuh. Jika ini terus berlanjut, perusahaan kita mungkin bangkrut. Ada hal lain. Bicara. Kami mencari petunjuk sebelumnya dan menemukan bahwa sebelum pengemudi bunuh diri, Xu Xie memberinya sejumlah uang. Selain itu, pengemudi itu
Memiliki anak perempuan yang sakit parah. Kamu baru memberitahuku hal sepenting ini sekarang? Di mana Zhu Xie? Apakah dia sudah ditangkap? Zhu Xie telah menyembunyikan diri. Tapi orang-orang kami telah mencari keberadaannya. Perusahaan sedang kacau sekarang. Kami membutuhkanmu untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Selama masalah ini bisa diselidiki sampai tuntas, kita bisa membalikkan keadaan untuk Lu Group. Mengapa kau di sini? Aku lihat berita tentang grup Low. Aku khawatir padamu. Kau baik-baik saja? Apa yang perlu aku khawatirkan? Lu Juang yang mengurus semuanya. Seseorang sepertiku sungguh tidak pantas untuk gadis baik sepertimu. Aku doakan kau dan Lu Chuang bahagia. Mengapa kau tiba-tiba mengatakan ini? Aku bersiap meninggalkan kota Hai. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Apa kau enggan melihatku pergi? Jika kau memintaku tinggal, aku akan tinggal. Aku memohon padamu berkali-kali, dan kamu bahkan tidak mau menemuiku. Dan kamu malah di sini berkencan dengan Qiao Yishen? Mimpi saja. Aku harus menerima telepon. Zhu Xie, sudah kuperingatkan kau. Jangan hubungi aku lagi. Tidak akan ada lagi keterikatan di antara kita. Aku tidak mau. Maafkan aku. Sheng Qiang. Selamat tinggal. Semua pengkhianat pantas mati. Mungkinkah seseorang tahu bahwa Lu Chuang sedang menyelidiki foto itu dan ingin memeras sejumlah uang dengan memanfaatkan kesempatan ini? Tapi bagaimana jika memang ada petunjuk? Aku tidak bisa melewatkan kesempatan apapun untuk membantu Lu Chuang. Halo. Aku di sini, bukankah kau ingin memberikan petunjuk? Cepat keluar. Kau berikan petunjuknya. Dan aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Bukankah kau yang memanggilku ke sini? Kenapa kau bersembunyi dan tidak keluar? Dasar pengecut. Zhu Xie. Kau sakit? Qiao Yishen. Aku tidak menyangka kamu akan begitu penakut. Bicara. Apa yang kau inginkan sebagai ganti petunjuk itu? Aku ingin kamu mati. Zhu Xie. Jangan memperburuk keadaan. Yang paling kubenci adalah kamu. Bersikap seperti orang suci. Kalau bukan karenamu, Zheng yang sudah lama kawin lari denganku. Hanya ketika kamu mati, barulah aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Kiao Kiao. Kiao Kiao. Mungkinkah ibuku yang membawa Kiao Kiao pergi?
Cari dia. Jangan lewatkan satu sudut pun. Ya. Tuan Mudalu, Nona Kiao tidak ditemukan. Tuan Mudalu, kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada. Terus cari. Gali sedalam 3 kaki, dan temukan dia untukku. Ya. Tidak bisakah kamu menemukan tempat di mana seseorang bisa tinggal? Aku sedang diburu sekarang. Aku bahkan tidak tahu kapan aku akan kehilangan nyawaku. Apakah The aku masih film was peduli dengan hal-hal translated ini? and narrated by M Media. Katakan saja apa yang kamu inginkan secara langsung. Aku sudah melakukan begitu banyak hal untukmu. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu untuk membungkammu? Aku akan mengunggah buktinya The online. film was translated and narrated by M Media. Bukti yang kau sebutkan ada di sini, kan? Bahkan jika kau menemukan buktinya, kau pasti tidak tahu kata sandinya. Aku lupa memberitahumu. Brankas yang kau buka, diinvestasikan oleh keluarga kami. Itu semua milikku. Tidak heran Lu Chuan tidak menyukaimu. Seorang wanita dengan hati seberacun dirimu. Siapa yang berani menikahimu? Kau mencari mati. Apa? Kau takut? Apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir. Hutangmu dan Lu Juang kepadaku. Aku belum membayarnya kepadamu. Aku tidak akan membiarkanmu mati untuk saat ini. Bawa dia pergi. Jangan main-main, cepatlah. Tuan Mudalu. Ada berita tentang Yishen. Tidak. Nona Ye ada di sini. Apa yang dia lakukan di sini? Aku akan datang. Tentu saja aku ingin memberitahumu keberadaan Qiao Yisheng. Kaulah yang menculik Yishen. Aku tidak membela si bodoh Chu Jie itu menanggung kesalahan. Tapi Qiao Yisheng memang ada di tanganku. Tepatnya, aku menyelamatkannya. Orang itu diculik oleh Zushi. Di mana dia? Kau ingin bertemu Chu Jie? Ini tidak mudah. Karena dia sudah mati. Masih di tangannya. Aku tidak boleh membuatnya kesal. Bicara. Apa yang kamu ingin aku lakukan, baru aku akan melepaskan Yishen. Kau sepertinya lupa. Sebelum pernikahan kita, kau harus mengadakan konferensi pers. Meminta maaf kepadaku. Aku berjanji padamu. Lepaskan dia. Tuan Lu, kenapa kau lupa? Satu hal penting lainnya, yaitu kau akan menikah denganku. Bagaimana? Sekarang kau tiba-tiba merasa Qiao Yisheng ada di hatimu. Tiba-tiba tidak begitu penting lagi. Baik, aku akan mengadakan pernikahan denganmu. Tapi kamu harus melepaskannya dulu. Orang terakhir yang bernegosiasi denganku adalah Chu Jie. Dia sudah mati. Kau tidak akan berharap. Terakhir terlihat adalah jasad Qiao Yisheng. Lebih baik dilakukan hari ini daripada menunggu besok. Siang ini, kau adakan konferensi pers, meminta maaf kepadaku. Tuan Lu, saya menantikannya. Seseorang. Tuan Mudalu. Semua mata-mata terbaik. Kirim mereka semua untuk mengikuti Ye Jingxi. Jika kita ketahuan, tidak ada ruang gerak. Maka ikan akan mati dan jala akan robek. Pertunjukan akan segera dimulai. Tidakkah kau ingin menontonnya bersama? Ye Jingxi, aku tidak punya waktu memainkan konspirasi ini denganmu. Tolong lepaskan aku. Kau adalah orang pertama yang bisa mengambil dariku wanita yang mencuri barang.
Kia Yixing, bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi begitu saja? Pasti kau. Bermainlah denganku dengan baik. Aku dan Lu Chuang, kami saling mencintai dan tidak perlu berkelahi. Menarik. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku akan membiarkanmu melihat Lu Chang yang berbagi perasaanmu. Bagaimana keadaannya? Meminta maaf kepadaku, memohon padaku untuk menikahinya. Apa yang kau katakan? Tunggu. Siaran langsung akan segera dimulai. Ye Jingxi, apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kau membenciku? Kau bisa menyiksaku sesukamu. Jangan libatkan Lu Chuang. Ye Jingxi, cepat kembali. Apa yang sedang kau lakukan? Jangan takut. Mona mudah memberi instruksi. Sebelum dia menyelesaikan urusannya, aku tidak akan tidur denganmu. Jadi aku hanya akan menyentuhmu. Tunggu sebentar, aku punya cara. Cara apa? Sesuatu seperti ini. Kau tidak bicara, aku tidak bicara. Bagaimana Ye Jingxi bisa tahu? Itu masuk akal. Kalau begitu, mari kita mainkan sesuatu yang lebih seru. Tunggu. Ada apa sekarang? Lihat aku. Aku kotor dan bau. Bagaimana kalau begini? Kau lepaskan ikatanku. Aku akan mandi. Lalu kita bisa bersenang-senang sungguhan. Lihat aku seperti ini. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan. Dan aku tidak bisa lari darimu. Apa yang perlu kau khawatirkan? Jika kau takut maka lupakan saja. Baiklah. Aku akan menjaga pintu. Cepatlah. Baiklah. Kakak, kau harus sabar dan menungguku. Cepatlah. Lu Chuang, cepat angkat teleponnya. Tuan Muda Lu, konferensi pers akan segera dimulai. Cepat angkat teleponnya, cepat angkat teleponnya. Cepat mandi. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Kakak, aku hampir selesai. Halo, ini siapa? Lu Chuang, ini aku. Isen. Kamu di mana? Aku tidak tahu di mana aku berada. Lu Chuang, Apakah ada orang di sebelahmu? Apa kau siap? itu orang yang dikirim Ye Jingxi untuk mengawasiku. Yesing, jangan takut. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku akan segera menyuruh seseorang. Lacak nomor telepon ini. Cepat keluar. Isen. Tuan Muda Lu, para reporter sudah ada di sini. Jika kau tidak, Segera bantu aku melacak nomor telepon ini. berhenti di situ. Berhenti di situ. Lari. Bukankah kau sangat pandai berlari? Kakak, lepaskan aku. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau mau. Kau bicara tentang uang denganku sekarang? Yang paling kubenci adalah wanita yang menipu perasaanku. Jangan bergerak. Maaf, aku terlambat. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ini hanya luka luar. Yang terpenting sekarang adalah ini. Apa ini? Bukti pembunuhan dan penutupan yang dilakukan Ye Jingxi. Ini adalah cadangan sushi. Itu disembunyikan. Sebuah kesempatan telah datang. Di mana Lu Chang? Belum siap. Sekretaris Tuan Lu berkata,
Tuan Lu sedang bersiap. Draft pidato hari ini. Tidak berguna. Butuh waktu lama hanya untuk mengingat draft pidato. Pergi dan desak dia lagi. Ya, Nona Ye, Tuan Muda Lu masih belum tiba. Apakah dia meninggalkanmu lagi? Mengenai 2 kali kaburnya Tuan Muda Lu, apa yang ingin kamu katakan? Siapa bilang aku kabur? Aku hanya pergi menyiapkan hadiah besar untuk semua orang. Hadiah besar yang kau siapkan, sebaiknya memuaskanku. Kalau tidak, aku akan membuatmu bahkan tidak bisa melihat jasad Qiao Yisheng. Kau bahkan tidak bisa melihat. Semuanya. Kalian harus perhatikan baik-baik hadiah besar ini. Siapapun yang berani menyebarkan kejadian hari ini di luar akan mati tanpa tempat pemakaman. Orang-orangmu sudah dikendalikan. Juga, keluarga Ye saat ini seharusnya juga sudah disegel. Omong kosong. Di kota Hai. Berdasarkan pengaruh kami. Siapa yang berani menyentuh keluarga Ye kami? Membungkam saksi hanyalah pelanggaran hukum keluarga Ye-mu. Puncak gunung es. Di sini, ada juga keluarga Ye-mu yang memanipulasi pasar saham, jual beli paksa, dan bukti akuisisi yang jahat. Nona Ye, apakah Anda ingin melihatnya satu persatu? Nona Ye, mohon kerjasama dengan penyelidikan kami. Lepaskan aku. Aku belum melanggar hukum. Kenapa kau menangkapku? Lu Chang, tunggu saja. Aku akan membuat keluarga Lumu tidak akan pernah bangkit lagi. Lepaskan aku. Kemarilah. Tanganku tidak patah. Lakukan sendiri. Apakah kamu lupa apa yang dokter katakan padamu? Kamu sedang hamil The sekarang. film was translated and Kamu perlu istirahat narrated dengan by baik dan M jangan Media. ganggu janin. Mengerti? Dokter menyuruhku istirahat, tapi tidak bilang aku harus jadi orang tidak berguna. Aku sudah membuat janji. Kita akan pergi mengurus akta nikah besok pagi. Tapi bagaimana dengan ibumu? Kamu menikah denganku, bukan ibuku. Jadi, kamu hanya perlu peduli pada perasaanku. Itu sudah cukup. Ibu. Jika ibu ingin bertemu denganku, aku bisa pulang menemui ibu kapan saja. Tapi bisakah ibu tidak selalu datang ke sini tanpa pemberitahuan? Aku mencarinya. Ibu, Mencariku. Bukti untuk menjatuhkan keluarga Ye. Kamu menemukannya, kan? Ya. Kamu hamil. Bibi. Kau bisa menghukumku atau memarahiku, tapi anak itu tidak bersalah. Aku pasti akan, karena kamu mengandung anak keluarga lu kami. Kamu harus mengikuti aturan keluarga lu kami. ibu. Mulai besok, setiap makanan dan kehidupan sehari-harimu akan ditangani oleh orang khusus. Cucuku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Lu Chuang. Apa yang Bibi katakan tadi? Apa maksudnya? Gadis bodoh. Itu artinya dia sudah merestuimu. Dia sudah mengakui bahwa kamu adalah menantu keluarga lu kami. Bagus sekali.